Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia. Perkenalkanlah kami dari tim Adnan Buyung Nasution dengan saya Najihatun Najwa sebagai pembicara pertama yang akan mendudukan mosi perdebatan dalam ranah konseptual dan akan menyampaikan konklusi dan juga solusi. Adapun rekan kami Rabi Alventu sebagai pembicara kedua yang akan memaparkan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami Zulfatun Nikmah yang akan memaparkan dalam ranah sosiologis, empiris, dan studi komparatif. Untuk pertama kalinya Dewan Juri yang terhormat kami menyatakan bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini, yakni legalisasi pernikahan berbeda agama di Indonesia. Frekuis van de Wijk, apa kata undang-undang itulah hukumnya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang pernikahan menyatakan bahwa negara melindungi hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan kerukunan dalam pernikahan yang sah. Dewan juri yang terhormat, Indonesia merupakan suatu negara yang besar dengan populasi penduduknya mencapai 273,5 juta jiwa dengan sepertiga penduduknya mencapai usia siap menikah. Maka sudah menjadi suatu hal yang lumrah adanya perbedaan tata cara pernikahan berdasarkan asal suku, ras, dan daerah juga agama yang dianut berdasarkan Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang secara gamblang undang-undang ini menyatakan bahwa semua pernikahan adalah sah apabila dilakukan dengan berdasarkan keyakinan yang diadut oleh mempelai yang merupakan salah satu di antara 6 agama yang diakui keberadaannya di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, Indonesian Conference of Religion and Peace mencatat sejak tahun 2005 sudah ada setidaknya 1.425 pernikahan berbeda agama di Indonesia. Hal ini tentu menyalahi Undang-Undang Pernikahan tahun 1974. Begitu pula Mahkamah Agung pernah menerbitkan fatwa bahwasanya pernikahan berbeda agama tidak dapat dicatatkan. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, setidaknya ada 3 poin utama yang menjadi alasan kami menolak mosi pada perdebatan kali ini. Yang pertama, pengajuan legalisasi pernikahan lintas agama menyalahi eksistensi undang-undang pernikahan yang telah dibentuk di Indonesia. Yang kedua, legalisasi pernikahan lintas agama di Indonesia menyalahi 6 ajaran agama yang diakui keberadaannya di Indonesia, baik itu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, juga Konghucu. Karena pada prinsipnya setiap agama menghendaki agar penganutnya menikah dengan orang yang seagama, karena tujuan utama pernikahan adalah mencapai kebahagiaan hingga sulit hal itu tercapai apabila suami dan istri tidak seiman. Adapun alasan ketiga, yakni tidak hanya mencederai hukum positif dan agama, pernikahan lintas agama juga memiliki dampak buruk terhadap mempelai, baik itu dari pihak keluarga besar kedua mempelai juga anak-anak yang akan lahir kemudian dari pernikahan tersebut. Adapun selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim kami yang akan memaparkan dalam ranah yuridis normatif. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah negara yang mengakui adanya 5 agama berbeda yang dianut oleh masyarakatnya, dan setiap agama mengajarkan untuk menikah dengan pasangan yang seiman. Jika tidak, pernikahan itu dianggap tidak sah. Dalam Al-Quran, larangan tersebut jelas termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dalam Alkitab, terdapat di 2 Korintus ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dalam gelap? Dan menurut ajaran Buddha, pernikahan dalam agama Buddha harus seagama, tidak bisa ditawar-tawar. Berikut penjelasan dari Rohib Jimu Gunabadra. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1. Suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan yang sah
jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Munculnya permasalahan hukum pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ternyata telah dijelaskan dalam pasal 8 huruf F. Rumusannya adalah perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin. Dilarangnya pernikahan beda agama ini juga diperkuat dengan fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional kedua tanggal 26 Mei hingga 1 Juni tahun 1980 menetapkan perkawinan wanita non-muslim dengan laki-laki muslim adalah haram hukumnya. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita bukan ahlu kitab, terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Hal ini selaras dengan kompilasi hukum Islam yang mengkategorikan perkawinan lintas pemeluk agama dalam bab pelarangan perkawinan. Dalam pasal 40 huruf C, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian, dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Melalui pengkajian sesuai dengan landasan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjelaskan bahwa segala aturan hukum, termasuk hukum perkawinan, harus sesuai dengan ajaran Tuhan yang Maha Esa. Berarti tak boleh bertentangan dengan moral agama yang berlaku satu dengan yang lain. Berdasarkan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 menyatakan adanya jaminan perlindungan hukum bagi warga negara untuk melaksanakan ajaran agama, termasuk hukum perkawinan sesuai ajaran agama yang diyakini. Dengan pasal tersebut, maka pernikahan berbeda agama yang pasti telah berbenturan antara satu agama dengan agama yang lain tak dapat dibenarkan. Perkawinan beda agama juga berpotensi memberikan dampak negatif pada keturunan dari pasangan yang mempraktikkannya. Seperti dalam hal waris, anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, menurut agama Kristen maupun agama Islam, merupakan anak yang tidak sah, karena perkawinannya juga tidak sah. Menurut hukum Islam, dalam pewarisan anak yang tidak seagama dengan bapaknya akan kehilangan hak mewarisi, sesuai dengan halangan terjadinya pewarisan dalam kompilasi hukum Islam. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 5 tahun 2005 tentang kewarisan beda agama, hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang beda agama. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Perkawinan beda agama memiliki madarat yang lebih banyak dibandingkan maslahatnya menurut hukum Islam, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam konteks saat ini perkawinan beda agama seharusnya dilarang menurut Undang-Undang Perkawinan dengan menganalisis dari berbagai pasal mengenai perkawinan bahwa perkawinan beda agama yang legalitasnya berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidaklah sah. Berdasarkan argumentasi landasan yuridis tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami memutuskan tidak sepakat pada mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dikaitkan dengan argumen-argumen yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saya akan menambahkan sebuah argumen mengenai legalisasi pernikahan beda agama bila dilihat dari segi sosial serta kenyataan di lingkungan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pernah terjadi peristiwa penolakan pelegalisasian nikah beda agama. Penolakan itu disampaikan dalam sidang judicial review Undang-Undang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh warga Papua, Ramos. Ramos mengajukan pengajuan uji materi Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah lantaran tak bisa menikahi pujian hatinya yang berbeda agama. Ramos beragama Katolik sedangkan kekasihnya beragama Islam. Keduanya sudah menjalin hubungan 3 tahun lamanya. Pemohon adalah warga negara berseorangan yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Akan tetapi setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan pernikahan tersebut haruslah dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Dalam persidangan yang berlangsung waktu itu, pemerintah diwakili oleh Mahkum HAM Yasona Yoli dan Menak Yakut Koli Yumas. Pernyataan resmi
pemerintah itu disampaikan oleh kuasa dari Kemenak Kamarudin Amin. Menurut pemerintah, hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga tidak mungkin untuk disamakan. Suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan untuk menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Pemerintah menegaskan, perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak diperbolehkan atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan. Karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga tidaklah mungkin di negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan setiap orang dapat sebebas-bebasnya melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Karena bisa jadi pelaksanaan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan justru akan melanggar hak konstitusional orang lain yang seharusnya dihormati, dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama serta bernegara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah tegas menolak pernikahan beda agama. Namun, di lain kasus dapat saya berikan contoh, pada Senin 20 Juni 2022, Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama pasangan Islam dan Kristen. Hakim memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat pernikahan tersebut. Hal ini tertuang dalam penetapan nomor 916/PDT-P/2020/PN Surabaya. Disebutkan pemohon adalah calon pengantin pria diinisial RA dan calon pengantin wanita inisial IDS. Calon pengantin pria RA beragama Islam, sedangkan calon pengantin wanita IDS beragama Kristen. Keduanya menikah sesuai agama masing-masing pada Maret 2022. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2022, hak milik menetapkan untuk mengabulkan permintaan para pemohon. Hakim Tunggal memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ahmadiyah Surabaya. Namun, pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia meminta agar Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan putusan usai melegalkan pernikahan beda agama. Terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya. Artinya, ketika memeriksa dan memutuskan, sepatutnya Pengadilan Negeri membatalkan pernikahan tersebut. Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan pernikahan pasangan beda agama pada Senin 20 Juni 2022 lalu. Pernikahan tersebut telah tercatat dalam penetapan nomor 19/PDT-2020/PN Surabaya. Dijelaskan bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan aturan yang dibentuk negara. Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pernikahan beda agama di Indonesia dinilai juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan memang adalah hal yang sangat indah dan membawa keberkahan di mata siapapun dan menurut agama manapun. Namun ada yang harus dipatuhi bahwa pernikahan berbeda agama di Indonesia memang melawan konstitusi yang telah dijelaskan pada Undang-Undang 1945 pasal 28B, dan jika dilihat dari sisi pandang agama Islam, menikah berbeda agama haram hukumnya jika mengikuti fatwa MUI yang dimana membuat akad dari nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dewan juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia, telah sampailah kita di akhir perdebatan yang mana pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara apik dalam ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pemaparan materi oleh rekan-rekan kami dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pernikahan lintas agama telah lama dilarang dan juga tidak diakui keberadaannya di Indonesia. Tidak hanya oleh negara, pernikahan ini juga dikecam oleh agama. Hal ini berlandaskan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, begitu juga dengan fatwa-fatwa pemuka agama yang ada di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, masih dengan pendirian kami di awal, kami menyatakan bahwa kami menolak dengan tegas
pernikahan lintas agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk mengajukan satu-satunya solusi dari permasalahan ini, yakni konversi agama atau kedua mempelai mempersiapkan satu agama untuk dianut bersama, dan dengan agama tersebut dilaksanakan tata cara pernikahan agar pernikahan sah di mata agama dan juga di mata hukum. Pindah agama bukanlah suatu hal yang remeh-temeh, maka ini menjadi pertimbangan sekali lagi bagi kedua calon mempelai apakah akan tetap melangsungkan pernikahan dengan memilih suatu agama untuk dianut bersama atau tetap dalam kepercayaan masing-masing. Sekian dari kami dan terima kasih.